Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sampai tua sahabatku semua. Selamat datang kembali di channel kita, tempat berbagi cerita, ilmu, dan inspirasi kehidupan. Semoga sahabatku semua selalu sehat, bahagia, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabatku, pernahkah kalian merasa tangan atau kaki sering kesemutan, padahal cuma duduk sebentar? Jangan dianggap sepele, ya. Bisa jadi itu bukan cuma salah posisi duduk loh. Bisa jadi itu adalah alarm dari tubuh kita. Tanda ada sesuatu yang perlu kita perhatikan lebih serius. Terus terang, banyak orang baru sadar setelah terlambat. Jangan sampai itu terjadi sama kita. Sebelum kita lanjut, yuk bantu support channel ini dengan cara klik like, share ke teman-teman atau keluarga, dan jangan lupa subscribe supaya kita terus bertumbuh bersama. Dan seperti biasa, tuliskan sholawat terbaik sahabatku di kolom komentar. Biar video ini penuh berkah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sering kesemutan itu ibarat lampu merah di jalanan. Kalau kita abaikan, bisa terjadi kecelakaan. Apalagi di usia 50 tahun ke atas, tubuh kita mulai kasih kode-kode halus. Kadang lewat rasa pegal, kadang lewat kesemutan. Pertanyaannya, kenapa kok bisa? Normal atau justru tanda bahaya? Yuk, kita bahas tuntas di video ini. Dulu waktu kecil, saya sering lihat bapak saya duduk bersila lama banget sambil ngobrol sama tetangga. Kadang beliau berdiri, malah jatuh karena kakinya kesemutan. Kami cuma ketawa waktu itu. Tapi sekarang saya sadar, ternyata kesemutan itu bukan hal sepele. Sahabatku di rumah, pernah nggak punya pengalaman seperti itu? Kalau kita bicara soal kesemutan, siapa sih yang nggak pernah ngerasain? Biasanya, waktu duduk bersila kelamaan, atau saat tertidur dengan tangan ketindihan kepala sendiri, tiba-tiba tangan atau kaki terasa kayak ditusuk-tusuk jarum halus, lalu mati rasa sebentar. Nah sebenarnya, apa sih yang terjadi di tubuh kita saat kesemutan itu? Saya ajak sahabatku semua untuk membayangkan. Bayangkan saraf kita seperti jalan tol. Jalannya mulus, informasi dari otak ke seluruh tubuh bisa melaju kencang tanpa hambatan. Tapi begitu ada tekanan di salah satu jalur, misalnya duduk terlalu lama, atau tangan ketindihan, jalur itu kayak jalan tol yang lagi ada truk mogok. Arus jadi tersendat, lalu muncullah rasa aneh, kesemutan. Dalam dunia medis, kesemutan ini disebut parestesia. Parestesia ini bisa terjadi karena tekanan pada saraf atau aliran darah yang tidak lancar. Biasanya, kalau sumber tekanannya dihilangkan, rasa kesemutan itu perlahan hilang, aliran darah dan saraf kembali normal. Tapi, di usia kita yang sudah 50 tahun ke atas, sahabatku, ceritanya bisa agak berbeda. Badan kita itu ibarat rumah tua. Walaupun kokoh, tetap perlu lebih banyak perhatian. Saraf-saraf kita juga, makin berumur makin rentan. Kalau kesemutan sering muncul, bahkan saat kita nggak dalam posisi tertekan atau diam terlalu lama, itu bisa jadi tanda ada gangguan lebih dalam. Saya pernah bertemu seorang sahabatku lama di acara reuni. Beliau bilang, "Wah, tiap malam sekarang sering banget nih tangan kanan saya kesemutan. Mau tidur malah nggak nyaman." Waktu itu saya pikir, mungkin karena beliau habis kerja keras angkat-angkat barang. Tapi setelah diperiksa, ternyata bukan sekadar kelelahan. Ada gangguan di saraf pergelangan tangannya yang disebut carpal tunnel syndrome. Sahabatku, adakah di antara kalian yang pernah merasa tangan kesemutan pas lagi santai nonton TV? Atau kaki kesemutan tanpa sebab waktu lagi duduk biasa? Coba share di komentar ya. Siapa tahu pengalaman sahabatku bisa jadi pelajaran buat yang lain. Dalam banyak kasus, kesemutan memang normal kalau terjadi karena tekanan pada saraf sesaat. Tapi jika terjadi berulang-ulang tanpa sebab yang jelas, itu bisa menjadi tanda awal berbagai penyakit seperti neuropati perifer, kerusakan saraf perifer akibat penyakit lain, stroke kecil. Kadang-kadang gejalanya diawali dengan kesemutan mendadak, masalah tulang belakang, saraf kejepit akibat bantalan tulang bergeser. Bayangkan tubuh kita seperti kabel listrik yang menyalurkan energi. Kalau kabelnya lecet atau terjepit, listriknya nggak akan mengalir dengan baik, kan? Nah, begitu juga dengan saraf kita. Kalau saraf terganggu, sensasi aneh seperti kesemutan, baal, atau bahkan rasa terbakar bisa muncul. Di kampung saya, ada seorang ibu sepuh, Bu Siti. Beliau dulu sering mengeluh, rasanya kayak ada semut jalan-jalan di tangan, tapi nggak kelihatan semutnya. Kalau sudah begitu, beliau cuma dioles-oles minyak kayu putih. Tapi makin lama, kok makin parah. Sampai suatu hari,
Beliau kesulitan mengancingkan baju sendiri. Akhirnya diperiksa, ternyata ada kerusakan saraf akibat diabetes. So, sahabatku, intinya, kesemutan itu ada dua macam, yang normal dan yang jadi alarm. Kalau hanya sesekali karena posisi, tidak masalah. Tapi kalau sering, tanpa sebab jelas, atau malah makin parah, itu saatnya kita lebih waspada. Yuk, mulai lebih peka sama sinyal-sinyal tubuh kita. Jangan cuek, ya, sahabatku. Sahabatku semua. Kalau tadi kita sudah kenalan dengan apa itu kesemutan, sekarang kita bahas lebih dalam. Sebenarnya kenapa sih, kok setelah usia 50 tahun ke atas, kesemutan jadi lebih sering muncul? Sederhananya, tubuh kita ini seperti mesin mobil tua. Kalau sudah lama dipakai, walaupun masih jalan, pasti ada bagian-bagian yang butuh perhatian ekstra. Demikian pula dengan saraf kita. Semakin bertambah usia, saraf jadi lebih rapuh, aliran darah lebih gampang terganggu, dan metabolisme tubuh pun melambat. Yuk, kita bahas satu persatu penyebab utamanya. 1. Diabetes mellitus. Penyebab pertama yang paling sering ditemui adalah diabetes. Diabetes bisa merusak pembuluh darah kecil yang memberi makan saraf, terutama di tangan dan kaki. Kalau suplai darah ke saraf terganggu, saraf jadi lemah dan muncullah gejala seperti kesemutan, baal, bahkan rasa terbakar. Di kampung saya, ada seorang Pak RT yang dulu terkenal aktif banget. Tapi sejak usia 55, beliau sering mengeluh kakinya, kayak ditusuk jarum. Awalnya beliau pikir karena kecapean. Tapi setelah diperiksa, ternyata gula darahnya di atas normal. Sejak itu beliau rutin kontrol dan jaga pola makan. Sahabatku di rumah, kapan terakhir kali cek gula darah? Yuk, jangan tunggu ada gejala baru bertindak. 2. Kolesterol tinggi. Penyebab kedua, kolesterol tinggi. Kolesterol yang menumpuk di dinding pembuluh darah membuat darah sulit mengalir lancar. Ini sama saja kayak pipa air yang mampet karena kerak. Akibatnya, saraf kekurangan oksigen dan nutrisi, lalu muncullah sensasi kesemutan, terutama di ujung-ujung tangan dan kaki. Bayangkan jalan raya di kota besar pas jam pulang kerja. Macet total, kan? Saraf kita juga seperti itu kalau pembuluh darahnya penuh kolesterol. Bu Tatik, tetangga saya, pernah cerita. Waktu beliau kesemutan, beliau kira cuma karena kecapean kerja di dapur. Setelah dicek, ternyata kolesterolnya tinggi banget. 3. Tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi atau hipertensi juga berperan besar. Sahabatku, dengan tekanan darah yang terlalu tinggi, pembuluh darah kecil di sekitar saraf bisa rusak. Akhirnya, saraf jadi tidak optimal dalam mengirim sinyal. Biasanya, orang hipertensi baru sadar setelah muncul keluhan aneh. Salah satunya ya kesemutan. Ada yang di rumah sudah minum obat hipertensi setiap hari? Jangan lupa minum rutin. Ya, sahabatku. Karena pengobatan itu bukan untuk menghilangkan keluhan saja, tapi untuk menjaga tubuh tetap stabil. 4. Kekurangan vitamin B12. Sahabatku, vitamin B12 ini ibarat oli dalam mesin tubuh kita. Tanpa B12 yang cukup, saraf kita gampang aus. Vitamin B12 membantu menjaga selubung pelindung saraf tetap sehat. Kalau kekurangan, saraf jadi kayak kabel listrik yang terkelupas. Arusnya bocor, sinyal tubuh jadi kacau. Muncullah gejala kesemutan, lemas, bahkan keseimbangan tubuh terganggu. Saya pernah ngobrol dengan seorang nenek sepuh. Beliau bilang sering kesemutan dan gampang jatuh. Setelah diperiksa, ternyata vitamin B12 beliau sangat rendah karena pola makan yang kurang seimbang. Yuk, biasakan makan makanan kaya B12, seperti telur, susu, ikan, dan daging, atau konsumsi suplemen jika diperlukan. 5. Saraf terjepit. Satu lagi penyebab yang nggak boleh diabaikan, saraf terjepit. Saraf bisa kejepit di banyak tempat, di leher, di punggung, atau di pergelangan tangan seperti pada kasus carpal tunnel syndrome. Kalau kita sering mengetik atau bekerja dengan tangan dalam posisi sama dalam waktu lama, saraf medianus di pergelangan tangan bisa kejepit. Gejalanya, tangan kesemutan, baal, bahkan sakit sampai ke lengan. Teman saya dulu seorang pekerja jahit. Beliau mengeluh sering kesemutan di 3 jari tangan. Setelah dicek, ternyata carpal tunnel. Akhirnya beliau pakai alat penyangga tangan saat tidur dan beristirahat lebih sering. Jadi, sahabatku, 5 penyebab utama kesemutan di usia 50 itu meliputi 1. Diabetes mellitus. 2. Kolesterol tinggi. 3. Hipertensi. 4. Kekurangan vitamin B12.
5. Saraf terjepit. Semua ini sebenarnya bisa dicegah atau dikendalikan kalau kita lebih peka terhadap tubuh kita. Jangan tunggu sampai sinyal tubuh makin keras baru bertindak. Ya, sahabatku, dari 5 penyebab ini, mana yang paling sering kalian dengar terjadi di lingkungan sekitar? Share di komentar ya. Kita belajar sama-sama. Sahabatku semua, terkadang, pelajaran terbaik dalam hidup itu justru datang dari pengalaman orang lain. Nah, hari ini saya mau berbagi satu kisah nyata yang sangat menginspirasi sekaligus mengingatkan kita untuk tidak menyepelekan sinyal-sinyal kecil dari tubuh. Dulu, di kampung saya, ada seorang tokoh masyarakat yang sangat dihormati, namanya Pak Haji Umar. Beliau ini orangnya sederhana, ramah, rajin ibadah, dan aktif di kegiatan sosial. Bisa dibilang, hampir semua orang di kampung mengenal dan menyayangi beliau. Pada usia 58 tahun, Pak Haji mulai sering merasa kesemutan di kaki. Awalnya, beliau mengira ini cuma efek usia atau mungkin karena terlalu lama duduk saat mengaji di masjid. Saya masih ingat, waktu itu Pak Haji pernah bercanda. Paling ini karena sering duduk lama-lama sambil dengerin ceramah panjang. Semua orang tertawa, dan termasuk saya, nggak ada yang merasa itu sesuatu yang serius. Tapi lambat laun, kesemutan itu makin sering terjadi. Tidak hanya saat duduk lama, tapi juga waktu berdiri terlalu lama, atau bahkan saat baru bangun tidur. Kadang kakinya terasa berat, kadang seperti ada ribuan semut yang berjalan di dalam kulit. Kami, yang sering bertemu beliau di masjid, mulai memperhatikan gerakan beliau yang sedikit lebih lambat dari biasanya. Suatu pagi, kabar mengejutkan datang. Pak Haji terjatuh di kamar mandi. Tidak ada luka serius, tapi beliau mengeluh kaki kanannya tidak terasa normal lagi. Keluarga langsung membawanya ke rumah sakit. Setelah diperiksa secara lengkap, dokter menyatakan bahwa Pak Haji mengalami neuropati perifer yang cukup parah akibat diabetes yang tidak terkontrol. Semua orang terdiam. Kami benar-benar tidak menyangka. Ternyata selama ini Pak Haji sudah mengidap diabetes. Tapi karena merasa tidak ada gejala berat, beliau tidak rutin kontrol. Kesemutan yang beliau alami adalah alarm tubuh, yang sayangnya, diabaikan terlalu lama. Setelah itu, kehidupan Pak Haji berubah drastis. Beliau harus menjalani terapi rutin untuk mengatasi kerusakan saraf. Jalan kaki yang dulu ringan, sekarang jadi PR besar. Kadang beliau harus menggunakan tongkat kecil, dan kadang membutuhkan bantuan orang lain untuk beraktivitas. Tapi yang paling berat adalah menghadapi kenyataan bahwa sebagian rasa di kakinya tidak bisa pulih sepenuhnya. Sahabatku, saya pernah duduk berbincang dengan beliau suatu sore di teras rumah. Beliau berkata pelan, "Kalau waktu itu saya lebih peka, lebih cepat periksa, mungkin kaki saya masih bisa normal. Tapi ya sudahlah, ini pelajaran buat saya dan buat kalian semua yang masih sehat." Saya, yang mendengarkan, rasanya campur aduk. Ada sedih, ada haru, ada rasa bersalah juga. Apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Sahabatku semua, ada beberapa pelajaran berharga yang bisa kita petik dari kisah Pak Haji Umar. 1. Jangan remehkan sinyal kecil dari tubuh. 2. Rutin periksa kesehatan, walaupun merasa sehat. 3. Lebih peka terhadap perubahan kecil, seperti sering kesemutan. 4. Jangan menunda untuk konsultasi ke dokter saat gejala terasa aneh. Analoginya sederhana, kalau ban mobil mulai terasa kempes, kita pasti langsung cek dan isi angin, kan? Nah, tubuh kita juga butuh perhatian seperti itu. Sahabatku di rumah, adakah kalian yang punya pengalaman serupa? Atau mungkin kenal seseorang yang mengalami hal seperti Pak Haji Umar? Tulis kisah kalian di kolom komentar. Siapa tahu, kisah sahabatku bisa menjadi inspirasi dan penyelamat bagi orang lain. Karena kadang, satu cerita kecil bisa menyelamatkan banyak jiwa. Sahabatku semua, setelah tadi kita mendengarkan kisah nyata tentang Pak Haji Umar, tentu sekarang pertanyaannya, kapan sebenarnya kita harus mulai waspada terhadap kesemutan? Apakah setiap kesemutan harus langsung panik? Atau adakah tanda-tanda tertentu yang menunjukkan bahwa kita harus segera bertindak? Yuk, kita bahas bareng-bareng supaya kita semua bisa lebih peka dan lebih cepat mengambil tindakan kalau diperlukan. 1. Kesemutan yang terjadi terlalu sering. Pertama, kita harus waspada kalau kesemutan terjadi terlalu sering. Bukan cuma sekali dua kali setelah duduk lama, tapi bahkan saat kita baru bangun tidur, atau waktu kita sedang santai. Contohnya, teman saya, Pak Budi, awalnya merasa tangannya kesemutan hanya saat mengetik terlalu lama. Tapi lama-lama, waktu lagi nonton TV atau baca koran pun tangan kanannya terasa kebas. Waktu dicek,
Ternyata beliau mengalami awal dari neuropati akibat gula darah yang tinggi. Sahabatku, coba pikirkan, dalam sebulan terakhir, berapa kali sahabatku merasa kesemutan tanpa sebab jelas? Kalau jawabannya sering, mungkin sudah waktunya konsultasi. 2. Kesemutan disertai lemas atau kehilangan kekuatan. Tanda kedua, kalau kesemutan disertai dengan kelemahan otot, itu tanda serius. Badan kita ini cerdas. Sahabatku, kalau saraf terganggu, bukan hanya rasa saja yang terpengaruh, tapi juga kekuatan otot. Cerita nyata. Pak D saya pernah cerita, awalnya cuma merasa kesemutan di tangan kanan. Tapi lama-lama, beliau merasa susah menggenggam sendok. Ternyata setelah dicek, ada masalah di saraf lehernya. Jadi kalau sahabatku merasa kesemutan dan sekaligus merasa lemah, misalnya sulit memegang barang, sulit berjalan, atau sering jatuh, jangan tunda untuk periksa ke dokter. 3. Kesemutan yang memburuk seiring waktu. Poin ketiga ini penting banget. Perhatikan progres kesemutan kita. Apakah semakin hari semakin parah? Apakah jangkauannya makin luas? Misal awalnya cuma di jari, lalu menjalar ke seluruh tangan atau kaki? Analogi sederhana. Ibarat air bocor di rumah. Kalau hari pertama cuma setetes, lalu minggu depan bocornya sudah sederas hujan, berarti ada kerusakan serius yang harus segera diperbaiki. Sama dengan tubuh kita. Semakin parah kesemutan, semakin kuat sinyal bahwa ada sesuatu yang salah dalam sistem saraf atau sirkulasi darah kita. 4. Kesemutan yang disertai gejala lain. Sahabatku, kesemutan itu kadang datang barengan dengan gejala lain yang lebih mengkhawatirkan, seperti nyeri yang menusuk, mati rasa, kehilangan keseimbangan, gangguan penglihatan, sulit berbicara. Teman saya di Jakarta, Bu Lina, pernah mengalami kesemutan parah di satu sisi tubuh, disertai pusing hebat dan bicara cadel. Awalnya dikira masuk angin biasa, tapi ternyata itu tanda serangan stroke ringan. Makanya, kalau ada kombinasi gejala seperti ini, jangan anggap remeh. Segera ke rumah sakit. Waktu itu berharga. 5. Kesemutan di satu sisi tubuh saja. Poin kelima yang harus diwaspadai adalah kesemutan yang hanya terjadi di satu sisi tubuh. Hanya tangan kanan, atau hanya kaki kiri. Kenapa ini penting? Karena kesemutan di satu sisi tubuh saja bisa menjadi tanda adanya gangguan pada otak atau sumsum tulang belakang. Salah satu penyakit yang harus diwaspadai adalah stroke kecil atau transient ischemic attack, TIA. Cerita nyata. Saya pernah menghadiri kajian kesehatan, dan narasumbernya, seorang dokter saraf, bercerita tentang pasien muda usia 52 tahun yang datang dengan keluhan tangan kanan kesemutan terus-menerus. Ternyata setelah diperiksa, ada sumbatan kecil di pembuluh darah otaknya. Tips sederhana untuk mengenali kesemutan berbahaya. Sahabatku semua, kalau mau gampangnya, coba ingat rumus ini. Kalau kesemutan ditambah salah satu gejala ini muncul, segera periksa. 1. Lemas. 2. Nyeri berat. 3. Mati rasa total. 4. Susah jalan. 5. Susah berbicara. 6. Penglihatan buram. Tubuh itu nggak pernah bohong. Sahabatku, setiap gejala, sekecil apapun, adalah bentuk komunikasi tubuh dengan kita. Jangan cuek, karena semakin cepat kita bertindak, semakin besar peluang untuk memperbaiki keadaan. Sahabatku, adakah di antara kalian yang pernah mengalami kesemutan yang berubah jadi lebih parah? Atau mungkin punya keluarga yang mengalami gejala mirip seperti yang tadi kita bahas? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Ya, siapa tahu bisa jadi inspirasi dan pelajaran buat sahabatku lain. Mari kita rawat tubuh kita sebaik mungkin. Kesehatan itu mahal, sahabatku, tapi menjaga lebih murah daripada mengobati. Yuk, sayangi tubuh. Dengarkan alarm-alarm kecil dari dalam diri kita, dan jangan ragu untuk bertindak cepat. Saya pernah bertanya pada seorang dokter saraf dan juga sesepuh di kampung saya. Dokter bilang, jangan abaikan sinyal kecil tubuh, karena tubuh lebih jujur daripada pikiran kita. Sementara Mbah Surip, sesepuh kampung, pernah bilang, kalau badan sering protes, artinya kita harus lebih sayang sama badan. Ganti pola makan, banyak gerak, dan jangan suka menunda periksa kalau ada yang aneh. Tips sederhana untuk sahabatku semua. 1. Banyak konsumsi makanan bergizi, terutama vitamin B12. 2. Rajin bergerak, minimal jalan kaki 30 menit sehari. 3. Kontrol gula darah dan kolesterol rutin. 4. Hindari duduk terlalu lama dalam satu posisi. 5.
Periksa ke dokter kalau kesemutan terasa makin parah. Sahabatku semua, tubuh kita itu seperti sahabat sejati. Selalu memberi tanda saat ada yang gak beres. Tugas kita adalah mendengarkan dan bertindak. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan umur yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa, tulis sholawat di komentar, dan share video ini ke orang-orang tersayang supaya mereka juga bisa menjaga kesehatannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.